melalui RDPU, yang intinya sebenarnya kita ingin kebijakan kita sebagus mungkin Pak Iwan bisa kita lahirkan supaya pada tahap seleksi berikutnya tidak ada dinamika lagi yang sifatnya sebenarnya bisa kita antisipasi sejak dari awal. Saya terus ditanya Mas Menteri, jujur saja sebenarnya, ketika ada pertanyaan, ketika memberikan afirmasi nilai tinggi terhadap misalnya guru yang sudah bersertifikat, yang dikasih poin sampai 100 atau 500 poin itu, banyak guru-guru yang lain nggak mau ikut, karena hampir pasti mereka yang akan lolos, kira-kira begitu. Nah, saya tidak tahu apakah Mas Iwan sudah menghitung ketika basis poin diberikan begitu besar terhadap guru-guru yang bersertifikat, dan itu pasti teman-teman di sekolah-sekolah swasta yang mengabdinya, gitu. Karena sekolah negeri susah tadi mendapatkan sertifikasi selama ini. Itulah yang saya kira lalu terus menjadi pertanyaan di bawah yang cukup susah untuk dijelaskan secara objektif melihat persoalannya. Nah, karena itu kita ingin pada tahap berikutnya, setelah kita lakukan evaluasi menyeluruh dari tahap 1 ke 2 rekrutmen ini, nanti pada tahap ketiga ini kita konsolidasikan bersama supaya apa yang kita putuskan, sekali lagi semangatnya seperti disampaikan oleh Mas Menteri, untuk rekrutmen 1 juta ini bisa terlaksana dengan baik, terlebih-lebih bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama, baik terutama yang ada di sekolah-sekolah negeri. Kira-kira itu Mas Menteri. Sebelum kita masuk lapsing, saya persilahkan Mas Menteri untuk memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Persilahkan Mas. Terima kasih Pak Ketua. Ini berdasarkan catatan saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah untuk menekankan sekali lagi bahwa tentunya tidak mungkin guru swasta akan masuk program ini kalau mereka bahagia dalam posisinya saat ini. Mereka artinya kalau tidak menerima uang di bawah UMR atau mungkin dia tidak senang, selalu ada motivasi kenapa guru swasta. Dan terus terang patut juga disebut suara dari guru swasta juga yang cukup penting, yang saya rasa belum diutarakan di sini mengenai hak mereka, bukan cuma hak yayasannya sama hak guru negeri honorer, tapi hak dan kebebasan mereka juga untuk mencari kesempatan yang lebih baik juga harus kita hargai. Walaupun posisi kami jelas untuk pertama memprioritaskan guru negeri di sekolah induknya. Anggaran DAU, kalau Ibu Bapak melihat tren penyusutan guru PNS tiap tahun, itu penyusutannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019, ekspektasinya ya, kalau tanpa tambahan itu penyusutannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar, pensiun, sakit, hal-hal lain, gitu, meninggal, pensiun. Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita, gitu. Dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase, tentunya menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak, gitu, berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk P3K. Jadi mau tidak mau kita harus, untuk bisa melepaskan atau membuka anggaran itu, kita harus menyediakan formasi terbesar mungkin. Sekarang semua daerah sudah tahu kira-kira berapa persen yang akan lolos tes kita, jadinya sekarang sudah tidak perlu nebak-nebak lagi. Jadi daerah bisa mengkalkulasikan sendiri, di masing-masing daerah mereka akan melihat, dan tidak ada, benar-benar tidak ada alasan ekonomik untuk tidak memastikan 100% formasi sekarang. Atau enggak uangnya rugi, numpuk aja terus di dalam DAU, gitu, nggak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi itu benar-benar harus dipolkan untuk formasi. Saya mungkin ingin klarifikasi sedikit mengenai ronde-ronde P3K. Mungkin ada tadi ada beberapa komen mengenai ini, tapi saya ingin menekankan sekali lagi, ini bukan ronde 3 selesai ya.
ini terus berulang-ulang. Tiap tahun kita akan ada 3 ronde, 3 ronde. Jadi bukan seperti ini udah kesempatan terakhir, iya. Karena menurut saya ada beberapa. Iya terus. Tiap ronde kita bisa begini. Jadi nggak apa-apa, memang keseruan kita mengoptimalisasi proses ini. Yang penting kan terus maju kan Bapak Ibu. Yang penting maju kita. Iya, iya. Jadinya tahun depan pasti akan ada kita kasih ronde-ronde lagi gitu. Jadi bukannya ini ronde ketiga selesai, tahun ini harapannya 3 ronde dan selanjutnya. Jadi takut ada mispersepsi di masyarakat kayak ronde ketiga tuh kayak yang terakhir. Bukan, sama sekali tidak. Akan selalu ada kesempatan. Tadi ada pertanyaan, maaf ya, KIPK tadi mengenai kenapa ada perbedaan di tahun ini. Ya memang target kita harapannya untuk menambahkan yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Silakan Buket sedikit mengenai kejelasan hukumnya. Pimpinan Tinggi Media dan Pratama Kemendikbudristek, baik jadi jika kita mengacu kepada PP 28 tahun 81 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta, maka PP ini sebenarnya kan mengatur 4 jenis bantuan, salah satunya adalah Temdik dengan status PNS. Jadi bukan guru, tapi Temdik karena berdasarkan Undang-Undang Guru, Temdik itu adalah kepala sekolah. Dan juga di dalam PP 2881 sudah tidak bisa lagi berlaku karena berdasarkan Undang-Undang ASN, semua PP turunan Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang 8 tahun 74 yang bertentangan dengan Undang-Undang ASN itu tidak lagi berlaku. Di mana Undang-Undang ASN tidak mengatur P3K dapat ditugaskan di luar instansi pemerintah. Yang diatur hanyalah pegawai ASN yang berstatus PNS yang dapat ditugaskan di luar instansi pemerintah tertentu, yaitu pertama adalah pada proyek pemerintah, yang kedua pada organisasi profesi, yang ketiga organisasi internasional, dan badan lain atau instansi lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi bukan termasuk sekolah, dan jabatan yang dapat ditugaskan adalah jabatan yang dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun jabatan fungsional tertentu yang memiliki karakteristik keahlian tertentu dan hanya ada di instansi pemerintah. Misalkan jaksa, diploma, dan perancang peraturan perundang-undangan. Jadi jabatan fungsional yang dapat ditugaskan di luar instansi pemerintah tersebut hanyalah 3 jabatan tersebut yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini. Kita juga tidak bisa menggunakan Permenpan 35 2018 karena sudah dicabut dengan Permenpan 62 2020 tentang penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah, di mana sekali lagi dalam Permenpan 62 2020 yang diatur adalah penugasan PNS bukan P3K, dan menurut Undang-Undang ASN, PP Manajemen PNS PP Manajemen PNS maupun PP Manajemen P3K, Permenpan 62 tahun 2020 dan Perka BKN 1 2020 memang yang bisa ditugaskan di luar instansi pemerintah hanyalah 3 jabatan fungsional tersebut dan bukan berstatus P3K. Demikian Mas Menteri, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Bu Katrina. Terima kasih. Mungkin demikian dari kami, Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan melalui tertulis. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri.